Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Ananda Zikra dengan NIM 23180046. Saya berasal dari Teknik Sipil A1 2023. Pembahasan kali ini tentang fenomena judi online yang dikaitkan dengan kewarganegaraan. Sebelumnya, rasa terima kasih saya kepada Ibu Dr. Nuzul Rahmayani SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan. Judi online, penyakit sosial yang sulit diberantas. Akhir-akhir ini, media elektronik ataupun media cetak sedang marak-maraknya menyajikan tentang penangkapan atau penggeledahan rumah atau gedung yang tempat penyelenggaraan judi online. Namun, hal tersebut tidak membuat jerah para bandar atau pengelola judi online. Keuntungannya sangat besar. Dalam waktu singkat memang sangat menggiurkan. Para peserta judi online pun dengan mudahnya untuk mengakses aplikasi tersebut karena dapat hanya melalui ponsel pintar yang tersambung internet. Harapan keuntungan yang besar dengan usaha yang kecil begitu menggiurkan. Walaupun sebenarnya lebih banyak kekurangan yang kita dapatkan dari cara bermain judi online. Faktor kejenuhan dan kurangnya pemahaman agama menjadi salah satu faktor penyebab pecandu kita untuk bermain judi online. Perlu adanya sosialisasi hukum dan siraman rohani untuk menangkalnya, khususnya para generasi muda. Kemajuan teknologi dan informasi menjadi andil dalam mendorong maraknya permainan judi online. Dikarenakan judi online begitu mudah dan lincah dapat menyusup melalui aplikasi iklan atau bisnis dengan penyamaran yang sempurna. Para operator judi online bisa menempatkan database-nya melalui server yang ada di luar negeri. Bahkan, judi online dikendalikan oleh warga negara asing, sehingga sulit untuk menyentuh atau memblokir situs judi yang dimaksud. Karena kendala dalam penelusuran dan menyeretnya melalui hukum nasional. Fenomena judi online sudah ada sejak zaman dahulu. Selain bertentangan dengan nilai-nilai dan norma yang ada, perjudian juga memberikan dampak buruk dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan dalam berkelompok masyarakat. Perjudian dengan bersarankan teknologi tumbuh dan berkembang seiring bertambahnya para penggunaan alat-alat komunikasi yang berbasis internet. Pemerintah dalam fungsinya sebagai pengawasan sosial atau social control telah menetapkan aturan-aturan mengenai perjudian dalam rumusan peraturan perundang-undangan yang telah ada. Pengaturan hukum terhadap tindakan pidana perjudian online telah diatur dalam pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Sedangkan sanksi pidananya diperberat dalam pasal 2 ayat 1, ayat 2, ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penetipan perjudian online. Apabila telah terbukti melakukannya, maka dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Kebijakan penegakan hukum terhadap pidana perjudian online dilaksanakan berdasarkan kepada ketentuan pasal 27 ayat 2 dan pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Namun pada kenyataannya, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia masih sering menggunakan pasal 303 KUHP untuk pelaku tindak pidana perjudian online, dikarenakan kesulitan menerapkan pasal 43 ayat 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yaitu adanya ketentuan penyidik dalam melakukan penangkapan dan penahanan melalui penuntut umum meminta penetapan ketentuan pengadilan negeri setempat dalam waktu 2 kali 24 jam. Berdasarkan data yang bersumber dari Kementerian Komunikasi Informatika atau Kominfo periode tahun 2018 sampai 22 Agustus tahun 2022, Kominfo telah melakukan penutupan akses sebanyak 566.332 konten di ruang publik yang memiliki unsur perjudian, termasuk akun platform digital dan situs yang membagikan konten terkait
kegiatan perjudian. Dengan rincian penanganan per tahunnya sebagai berikut. Tahun 2018 sebanyak 84.448 konten. Tahun 2019 sebanyak 78.306 konten. Tahun 2020 sebanyak 80.305 konten. Tahun 2021 sebanyak 204.971 konten. Dan tahun 2022 sampai tanggal 22 Agustus tahun 2022 sebanyak 118.320 konten. Pemutusan akses tersebut dilakukan berdasarkan hasil penemuan patroli siber, laporan dari masyarakat, dan laporan instansi pemerintah atas penemuan konten yang memiliki unsur perjudian online. Patroli siber yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo didukung oleh Sistem Pengawasan Situs Internet Negatif atau AIS yang dioperasikan selama 24 jam tanpa henti oleh Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika. Sejarah lahirnya perjudian di tanah air sudah ada sejak lama. Dalam cerita Mahabharata, diketahui bahwa Pandhawa menjadi kehilangan kerajaannya karena kalah bertaruh dalam permainan judi melawan Kurawa. Sabung ayam merupakan jenis judi tradisional yang sudah banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Ketika VOC bercokol untuk memperoleh kekuasaan tentang penghasilan pajak yang tinggi dari pengelolaan rumah-rumah judi, maka pemerintah VOC memberikan izin kepada Kapitan Tionghoa untuk membuka rumah judi sejak tahun 1620. Rumah itu berada di sekitar lingkup di luar dan di dalam kota Batavia. Asal-usul perjudian online di Indonesia tidak begitu berbeda dengan perjudian pada biasanya. Ia telah memegang cengkeraman atas negara dan rakyatnya selama bertahun-tahun. Secara historis, perjudian online di Indonesia bertaruh antara lain untuk mengatur perkelahian antara dua hewan atau bahkan serangga dan bertaruh pada hasilnya. Keinginan untuk bertaruh melawan musuh dalam situasi apapun berarti bahwa perjudian berkisar pada kegiatan-kegiatan sederhana seperti balap perahu, terbang layang-layang. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah yang baru didirikan mengizinkan peraturan perjudian untuk dikendalikan di tingkat lokal, meskipun tanpa secara legal melegalkan kegiatan perjudian. Pada tahun 1967, Gubernur Ali Sadikin secara resmi mengizinkan perjudian di wilayahnya dengan ketentuan bahwa industri itu dikontrol ketat untuk memastikan bahwa keuntungan secara langsung diberikan kepada pemerintah lokal. Pemerintah lokal juga melakukan pembatasan terhadap penduduk lokal bermain judi untuk mengurangi kemiskinan yang disebabkan oleh perjudian. Selama masa pemerintahannya, 3 kasino diberikan lisensi di Jakarta, dan Ali Sadikin menyiapkan 2 lotre untuk mendanai kegiatan olahraga yang akhirnya menyebar ke provinsi dan wilayah lain di Indonesia. Walaupun secara tegas judi online atau judi apapun dilarang sesuai peraturan yang berlaku, namun praktik judi online tetap marak. Bahkan, judi online yang beredar melalui internet semakin beragam. Salah satu pemicunya adalah kemudahan akses internet saat ini. Menurut Hadianto Kenneth, dalam tesisnya yang berjudul Tindak Pidana Perjudian Online Melalui Media Internet, ada 2 faktor yang melatar belakangi perkembangan judi online di tanah air. Pertama, upaya preventif yang dilakukan pemerintah masih minim. Hal tersebut dapat dilihat dari masih banyaknya situs-situs online yang masih beroperasi. Tidak jarang, situs-situs tersebut memasang iklan berbayar di situs mesin pencarian secara terang-terangan. Kedua, penyalahgunaan fasilitas perbankan. Kemudahan akses perbankan saat ini salah gunakan oleh pelaku judi online untuk melakukan transaksinya. Berdasarkan data Kominfo, sebagaimana tersebut di atas, sebenarnya pemerintah sudah melarang aktivitas perjudian karena dianggap merugikan masyarakat dan melanggar norma-norma yang ada. Khusus untuk judi online, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE menjerat para pelaku maupun orang yang mendistribusikan muatan perjudian dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda sebanyak 1 miliar.
Pemberantasan judi online di Indonesia cukup berat disebabkan situs atau aplikasi judi online terus bermunculan dengan nama yang berbeda. Meski aksesnya telah diputus, selain itu kegiatan perjudiannya dilegalkan di beberapa negara di luar Indonesia, mengakibatkan kendala penindakan hukum lintas negara itu menjadi tantangan tersendiri karena adanya perbedaan ketentuan hukum terkait perjudian. Judi online merupakan persoalan yang serius yang harus menjadi perhatian utama pemerintah dalam memberantasnya. Dalam tahapan tertentu, orang-orang yang tidak bisa menghentikan kebiasaan bermain judi online sehingga tindakannya merugikan orang lain bisa dikategorikan sebagai kecanduan dan butuh penanganan lebih lanjut dari sekedar hukum. Penulis berpendapat maraknya judi online di Indonesia akibat kemajuan teknologi yang sangat merepotkan pemerintah, khususnya Kominfo dan Kepolisian Republik Indonesia, serta meresahkan masyarakat. Penyebarluasan judi online melalui metode dan jenis transaksi lintas negara menyebabkan sulit untuk diberantas. Pemberantasan judi online tidak hanya tugas pemerintah, akan tetapi peran pendidik, tokoh agama, orang tua, dan masyarakat harus berperan aktif. Sekian dulu pembahasan tentang fenomena judi online yang sangat marak di Indonesia yang berhubungan dengan kewarganegaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.